Kenapa namanya pesantren? Ya bagaimanapun kita ingin proses pendidikannya seperti pesantren. Yang paling berduka dalam artian yang paling problem yang berat itu ada anak sakit yang memang sakitnya agak parah ya. Karena ini kan memang belum punya BPJS, belum punya, tidak harus melihat dari siapa engkau dilahirkan, tapi lihatlah bagaimana engkau bisa menjadi apa, kan itu saja pertamanya kan itu. Saya Mundofir selaku pendiri sama ketua yayasannya. Secara awal kita merintis awal berdiri 24 Februari 2017. Saat itu kan memang diantara panti atau pondok yatim sudah ada itu kan nggak mau menerima bayi. Maka kami mencoba memberanikan diri untuk merintis berdirinya sebuah, dulu awalnya memang panti asuhan ya, panti asuhan untuk balita. Artinya bahwa kita menerima anak yang dari bayi sampai 5 tahun. Kenapa namanya pesantren? Ya bagaimanapun kita ingin proses pendidikannya seperti pesantren. Cuma santrinya anak asuh dari yatim piatu duafa terlantar. Jadi anak-anak bayi yang terbuang, yang terlantar itu kita tampung, kita rawat, kita asuh. Mas, fotoinnya masak mas. Ya mas? Ya. Totalnya ada 43. Jadi bayi yang terbuang ada 3 ini. Yang paling kecil bayi 1 bulan, ada bayi yang 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan. Itu sebenarnya masing-masing variasi sih. Artinya memang mayoritas kita memang dari balita, tapi sekarang sudah ada yang umur 11 tahun dan sebagainya dengan perkembangan waktunya ya. Artinya memang anak-anak ini berasal dari keluarga yang tidak terdeteksi keberadaannya. Artinya memang anak yang terlantar, terbuang, atau memang ayah bapak ibunya sudah meninggal, itu kita terima. Kegiatan harian dari awal kita bangun tidur, dan kita ngaji sholat subuh, kemudian kita persiapan pagi, persiapan sekolah. Yang sudah usia sekolah kita sekolahkan. Dari kelompok bermain, PAUD itu, sampai TK, SD, SMP, dan seterusnya sesuai dengan jenjang usianya. Diharapkan nanti ya ke depan ya anak sesuai dengan bakat dan prestasinya ya. Itu kegiatan umum sekolah. Kemudian itu nanti ngaji, kegiatan keagamaan. Kalau hari libur atau hari santai kita ada semacam ekstra keterampilan, seni, olahraga. Kemudian sebulan sekali, seminggu sekali itu kita kadang renang, ada kita seni, hadrat dan sebagainya. Awalnya dulu kita ikut sekolah umum, tapi kedepannya kita sudah mulai merintis sekolah sendiri. Artinya ya saya itu merintis sekolah sendiri, karena memang kebanyakan anak-anak kita itu kalau sekolah di umum sulit untuk bisa diterima karena biasanya syarat administrasi ya. Karena anak-anak kita kan nggak punya akta, nggak punya kelahiran, nggak punya data kependudukan, itu kan masih blank. Nah, dengan kesulitan seperti itu akhirnya kita merintis sekolah. Kita mendirikan sekolah sendiri, dan sekolah ini artinya juga bisa menerima murid dari umum. Ya sebetulnya yang paling berduka dalam artian yang paling problem yang berat itu ada anak sakit yang memang sakitnya agak parah ya. Karena ini kan memang belum punya BPJS, belum punya, kalau yang sakit-sakitnya kronis ya, harus rawat inap dan sebagainya, itu kadang kita kewalahan itu. Karena kan kadang bayi itu kan rawan ya dengan kesehatannya. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah kita ada mitra-mitra kesehatan, dokter anak dan sebagainya, itu kita sudah mulai terkurangi beban kita. Kalau kebutuhan rutin harian ya sembako, beras, gula, mie dan sebagainya. Tapi kalau ternyata sifatnya mingguan itu ya sampo, sabun. Kalau pampers itu harian. Kalau untuk khusus bayi itu susu formula ya. Kadang juga ada donatur yang susu ASI itu untuk tambahan. Jadi kadang ada orang ibu-ibu yang punya bayi susunya lebih, itu biasanya dikasihkan ke kita. Itu kemudian yang peralatan sekolah bagi yang sudah sekolah, sepatu, seragam, tas, itu bagi yang sudah sekolah. Ya artinya kami menghantarkan supaya anak-anak menemukan kehidupannya yang mandiri itu ya. Artinya memang kalau anak nggak punya siapa-siapa ya nanti kami sampai menikahkan. Artinya memang lulusan alumni sini kan kita program
jangka panjangnya itu bagi yang nggak punya siapa-siapa itu ya sampai nikah ya. Tapi yang masih punya siapa, kita biasanya lulus SMA itu sudah mulai ditanya mau lanjutkan kuliah atau mencari nafkah atau mau pengabdian ya mau. Tapi biasanya setelah anak masuk ke usia dewasa baru kita berikan pilihan mau magang kerja atau mau lanjut kuliah atau mau nikah bahkan ya nggak apa-apa. Yang jelas kita nggak ingin melepas anak nanti belum punya pegangan, belum punya pekerjaan dia sudah, karena kita ingin mengawal sampai anak-anak betul punya kemandirian, entah kerjaannya, entah yang lain-lainnya sudah punya pegangan gitu. Ya kami sih bagaimanapun kadang ada, kalau melihat anak-anak sehat, anak seperti kita sudah senang ya. Apalagi anak sudah bisa sekolah, anak sudah bisa ngomong, sudah bisa ngaji, itu ada rasa ya istilahnya tersenyum, rasa senang itu ya sudah. Tapi kalau buat anak sakit, anak yang kurang sehat kadang kita ya ikut tersenyum. Ya kedepannya memang kadang nanti usia-usia sudah mulai masuk SD itu dia sudah mulai tanya itu keluarganya. Nah itu kita harus menyiapkan mentalnya. Nah, itu kalau sebab apa anak bagaimanapun dia akan sudah menanyakan jati diri itu harus kita betul siap supaya apa? Supaya nanti tidak down. Itu masa-masa transisi yang harus kita siapkan. Pernah Pak ada yang sudah pernah tanya seperti itu? Udah. Gimana Bapak menjawabnya Pak? Ya tergantung usianya. Kalau masih TK dia masih menganggap coba figur ayahnya saya ya teman-teman. Tapi kalau sudah SD kan sudah mulai tanya. Ya nanti saya ceritakan singkatnya bahwa orang itu tidak harus melihat dari siapa engkau dilahirkan, tapi lihatlah bagaimana engkau bisa menjadi apa, kan itu saja pertamanya kan itu. Bahwa mungkin yang jelas biar dia bisa menerima kondisi dirinya itu aja. Dia bisa bersyukur, alhamdulillah ada yang pengasuh yang pengasih dan penyayang. Ini ya bapak ibumu. Seorang ibu itu tidak harus ibu kandung gitu. Soal ibu kandung yang mungkin tidak tahu keberadaannya, yaitu bukan rahasia misteri ilahi, mungkin memang punya perjalanan masing-masing. Ya itu yang memang yang nggak punya siapa-siapa ya. Karena gini kadang ada kasus juga, kita lacak misalnya ditemukan atau bisa terlacak orang tuanya keberadaannya, tapi mereka juga belum tentu mau menerima. Ada sampai di ujung gunung sana Pangandaran. Tahu banyak anak-anak sudah tanya, sebenarnya kita kan ingin menyambungkan nasab ya sebetulnya. Dan untuk menyelesaikan administrasi untuk pembuatan akte dan sebagainya kita kan butuh surat pernyataan bahwa ini saya hanya butuh pengakuan sebetulnya surat pernyataan. Tapi dia sudah nggak mau sama sekali, udah pokoknya untuk bapak aja, udah nggak mau tahu. Ya ada yang seperti itu, yaitu bagi kami sebenarnya sedih juga. Tapi bagaimanapun ya sudah kita terima. Terima kasih Pak Dr. Khairul Hadi dan kliniknya Bihati yang sudah berkunjung dan berkenan memberikan santunan ke pesantren yatim balita Atsa yang kami kelola. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sumbangkan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Panjenengan sekeluarga dan keluarga besar Bihati senantiasa diberikan kesehatan, klinik Bihati senantiasa diberikan kelancaran dan usaha yang penuh barokah. Karyawan, pimpinan diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, dan kami bersama anak-anak akan mendoakan agar semua yang terbaik untuk Bapak senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.